warahmatullahi wabarakatuh. Radiyatan nuhdiha wa nuqaddimu ala wa asisi hadhil madrasah taswiqatul asnaf wal muallimina fiha al muta'allimin. Sun hadrati Syekh Umar bin Muhammad bin Fudwal Baiku. Sil maqasidina. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al-qismu tsani al-hadisul hasanu. Sampailah kita pada pembahasan hadis yang kedua, yaitu hadis hasan. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang hadis sahih. Al-qismu tsani utawi bagian kang kaping pindho iku al-hadisul aran hadis al-hasanu kang iku al-hadisu hadis al-hasanu kang aran hasan. Wal hasanul ma'rufu tur kon wa godat rijaluhu laka sahih istagharat. Wal hasanu utawi kang aran hadis hasan iku al ma'rufu hadis kang kinaweruan apane turkon torek beberapa jalan niki maksude apane turkon pira-pira rawine hadis wa godat lan dadi sapa rijaluhu pira-pira rijal itu ya bimakna rawi. Sapa rijaluhu pira-pira rawine hadis iku istiharat. Aku nek memberi makna biasa meloncat ya sesuai targetnya. Wa godas lan dadi sapa rijaluhu pira-pira rawine hadis meloncat iku istiharat masyhur sapa rijaluhu masyhure rijal la kasohihi ora kaya masyhure hadis sahih. Jadi masih ada kaitannya dengan hadis sahih. Hadis yang kedua adalah hadis hasan. Apa tuh hadis hasan itu? Yaitu hadis yang jalur periwayatannya terkenal, rawi-rawinya terkenal. Namun adil dan dobitnya para perawi tidak semasyhur seperti perawi yang ada dalam hadis sahih. Dari satu nandom yang menerangkan tentang definisi hadis hasan tadi bisa diperjelas, diterangkan bahwa hadis hasan adalah hadis yang jalur-jalurnya terkenal, masyhur. Maksud dari ungkapan Al-Baikuni ini, al-ma'rufu turqan, al-murad bihi yang dikehendaki al-ma'rufu turqan adalah ittisalu sanadihi bisalamatihi min syukutin fihi bihaisu yakunu kullum min rijalihi sami'a dalikal marwi min syaikhihi. Karepe al-ma'rufu turqan, rawi-rawinya sudah dikenal, karepe yang dikehendaki adalah ittisalus sanad, sanadnya harus sambung.
Para perawinya dalam hal adalah adil dan dobit, kuat hafalannya, ya juga terkenal. Namun tidak seterkenal para perawi hadis sahih. Maksudnya bagaimana? Bahwa perawi hadis hasan derajatnya di bawah hadis sahih dari sisi dobitnya. Dan inilah yang membedakan antara hadis hasan dengan hadis sahih. Dari sini berarti bisa disimpulkan bahwa syaratnya hadis itu bisa dinamakan hadis hasan berarti sama persis syaratnya yang ada di dalam hadis sahih. Ya sama-sama ittisalus sanad, sanadnya harus sambung. Walam yusyad, kemarin syaratnya hadis sahih, sana matanya tidak sat, walam yu'al, tidak terdapat elat, yarwihi adlun, para perawinya adil, dobitun, juga para perawinya dobit. Cuman yang membedakan, dobitnya para perawi hadis hasan, terkenal, cuman terkenalnya tidak sebagaimana terkenalnya hadis para perawi hadis sahih. Jadi di bawahnya. Selain sifat-sifat di atas, hadis hasan juga tentu disyaratkan tadi tidak sat, tidak terdapat elat, sebagaimana sama persis yang ada di dalam menjadi syaratnya hadis sahih. Contohnya sama dengan contoh kemarin. Cuman jalur periwayatannya yang berbeda, yaitu hadis yang menyebutkan laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Ini bisa juga menjadi contoh hadis hasan. Loh kok bisa? Padahal kemarin sudah menjadi contoh hadis sahih. Kita ambil jalur riwayat yang berbeda. Hadis ini ada di dalam Sunan Tirmidzi juga di samping di dalam kitab Shahihaini, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lah yang kita ambil adalah dari kitab Sunan Tirmidzi. Ini At-Tirmidzi sudah berulang kali saya katakan, At-Tirmidzi bikasrit ta'i wal mimi alal masyhuri. Jadi menurut kaul yang masyhur bahwa Tirmidzi itu taknya ya di kasroh, memnya juga di kasroh, bukan Turmudi, sekalipun mungkin ada sebagian yang membaca Turmudi. Cuman itu yang saya terima dari guru saya. Bikasritai wal mimi alal masyhuri. Laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli sholatin. Hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi ini diriwayatkan oleh Haddatsana Abu Quraib, Haddatsana Abdatu bin Sulaiman an Muhammad bin Amr, bukan Umar tapi Amr, karena setelah roh itu ada wawu, berarti bacaannya bukan Muhammad bin Umar tapi Muhammad bin Amr, an Abi Salamah an Abi Hurairah. Lah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr ini dianggap hadis yang hasan. Lu kenapa kok dianggap hadis hasan? Qala Abu Isa, hada hadisun hasanun garibun
Menurut Abu Isa bahwa hadis tadi adalah hadis hasan gharib, la na'rifu illa min hadis Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Wa Abu Bakar bin Abi Musa qala wa Abu Imran al-Jauni ismuhu Abdul Malik bin Habib wa Abu Bakar bin Abi Musa qala Ahmad bin Hambal huwa ismuhu. Di hadis matan yang berbunyi laula an asyuqa, matan hadis yang berbunyi laula an asyuqa ala ummati, kalau ditinjau dari riwayat Muhammad bin Amr, ini masuk contoh hadis yang hasan. Kenapa? Fa innahu minal masyhurin bisidqi, karena Muhammad bin Amr termasuk orang yang terkenal, orang yang jujur. Lakinnahu lam yakun min ahlil itqani. Akan tetapi Muhammad bin Amr bukan orang yang kuat di dalam berpegang pada hadis. Hatta dha'afahu ba'dhum, sehingga sebagian muhaddisin mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr adalah dhaif. Kenapa? Lisu'i hifdhihi, karena ya hafalannya kurang bagus lah. Tapi sebagian muhaddisin awasakahu ba'dhum lisidqihi wa jalalatihi. Juga ada yang mengatakan, oh kuat hafalannya, dia orang yang jujur, dia orang yang agung. Fahadisu min dalikal wajhi hasanun. Maka dari situ hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr termasuk hadis hasan. Tapi kalau dari riwayat yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-A'raj dari sahabat Abu Hurairah. Qala sahabat Abu Hurairah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Ini hadis yang diriwayatkan, matan hadisnya sama, membaca tentang menerangkan tentang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Yang satu masuk contoh hadis hasan, tapi riwayat lain yang diriwayatkan oleh jalur dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masuk hadis yang sahih. Jadi beda. Sekalipun matanya sama, cuman karena sanadnya berbeda, jalur yang melalui Muhammad bin Amr bukan termasuk hadis sahih, tapi hadis hasan. Jadi satu matan hadis ternyata ditinjau dari sanad yang berbeda, bisa berbeda nama hadisnya. Saya ulangi lagi, jalur yang melalui sanad yang melalui Al-A'raj dari sahabat Abu Hurairah dengan matan hadis yang sama dinamakan hadis sahih, sedangkan jalur yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr karena terjadi perselisihan di antara muhaddisin, ada yang mengatakan lisu'i hifdhihi, hafalannya kurang bagus, tapi ada yang mengatakan beliau itu orang yang kuat, hafalannya orang yang jujur, orang yang agung. Ya, maka dari sini ada yang mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr adalah hadisnya hadis hasan. Nah, hadis hasan di sini adalah hadis hasan lidzatihi. Jadi definisi yang saya sampaikan adalah hadis hasan lidzatihi. Apabila hadis hasan lidzatihi didukung dari riwayat lain, seperti contoh ini, matan hadis yang sama laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki, dengan matan yang sama Rasul bersabda, dari Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak. Ini sudah dibahas dalam
kitab fikih ya, bersiwak. Sebaiknya memakai kayu siwak, itu ada di toko-toko dekat Menara Kudus itu. Ada kayu siwak. Nah, kalau tidak ada ya pakai itu sikat gigi ya. Cuman pada waktu sholat apakah bawa sikat gigi kan enggak. Ya sikatannya ya pada waktu sebelum melakukan sholat, mungkin pada waktu di tempat wudhu, seperti itulah. Karena ini hadisnya perintah kepada kita, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku Rasulullah di sini. Karena yang bersabda adalah Rasulullah akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak melaksanakan sholat. Tapi saya tidak membahas isinya lah, isinya tentang maksud matan itu apa, tapi hadis ini yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr, masuknya sebagaimana yang dijelaskan atau ditulis di dalam kitab Sunan Tirmidzi, di sini adalah masuknya hadis hasan. Hadis hasan lidati karena didukung oleh riwayat dari Abu Hurairah, maka bisa naik. Bisa naik, yang asalnya hasan lidatihi bisa naik menjadi sahih ligoirihi. Itu kalau memandang yang mendukung. Tapi kalau hanya memandang dari riwayat Muhammad bin Amr, maka nama hadisnya adalah hasan lidatihi. Itu kalau tanpa memandang sanad yang lain, yang matan hadis sama. Mungkin itu sekedar penjelasan pertemuan yang kedua membahas hadis hasan. Mungkin ada anak-anak kelas 8 MTS NU yang mungkin kurang jelas karena ya masih melalui virtual via Zoom, mungkin kurang jelas keterangannya. Nanti kalau kurang jelas bisa saya ulangi lagi. Terima kasih untuk Bapak Abdurrahman tentang penyampaian materi mata pelajaran Mustalah Hadis. Untuk anak-anak kelas 8 yang mungkin kiranya tadi kurang paham tentang penjelasan materinya, bisa ditanyakan, bisa lewat chat. Ya. Contoh itu yang saya buat itu mungkin tidak ada pada kitab anak-anak kalau beli. Yang ada dalam kitab anak-anak itu contohnya apa di situ ya. Inna abwabal jannati. Inna abwabal jannati tahta dilali suyufi. Jadi urutannya karena kita belajar ilmu hadis atau mustalah hadis, pasti ada hadis itu pasti lengkap, ada sanad, ada matan. Ini saya baca semua sanadnya, hadis sanad dari ini juga dalam kitab Sunan Tirmidzi. Di kitab indukan hadis itu ada 6 yang terkenal dengan kutubus sitah. Yang pertama ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, gitu. Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Nasa'i. Ini yang saya temukan dalam Sunan Tirmidzi. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai, an Abi Imran al-Jauni, an Abi Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari, qala sami'tu Abi bihadratil adwi yaqulu qala Rasulullah. Ini di sini karena fontnya berbeda, ini mestinya bukan tanda tanya, tapi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan laptop yang berbeda, instalanya jadi berubah. Mestinya ini simbol sallallahu alaihi wasallam, jadi tulisannya itu sallallahu alaihi wasallam, ternyata di sini menjadi tanda tanya. Yang matan hadis berbunyi inna abwabal jannati tahta dilalis suyufi. Saya ringkas ya, qala sami'tu abi bi hadratil adwi yaqul, qala Rasulullah, Rasul bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah
tebasan pedang. Karepe apa ya jihad. Tapi karena sekarang itu tidak wayahe nopo perang, ya jihadnya untuk anak-anak ya belajar itu. Ya, belajar termasuk itu jihad gitu. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh, mempelajari kitab apapun, pelajaran apapun dengan sungguh-sungguh. Insya Allah nanti ada manfaat berkahnya kalau sudah kembali ke masyarakat. Terutama karena saya juga tahun kemarin itu jadi BK, saya ingatkan anak-anak, sekalipun sampean niko ora konangan, nek iso ojo melanggar aturan. Sekalipun tidak konangan, ojo sampai melanggar aturan. Ojo ngenteni konangan nek ana Pak Guru, ana Pak Zainuddin, wonten BK lagi, izin lagi melayu jangan. Sekalipun tidak ada yang tahu, kita berusaha jangan sampai melanggar aturan. Insya Allah nanti akan tampak manfaatnya ilmu, berkahnya ilmu. Itu dirasakan kalau terutama nanti kalau sudah kembali ke masyarakat. Jadi belum tentu anak-anak yang pandai, yang ranking 1 paralel itu nanti di rumah itu jadi manfaat ilmunya belum tentu itu. Tidak menjamin. Apalagi yang tidak ranking kan seperti itu ya. Wong sing ranking wae tidak menjamin ilmunya manfaat berkah. Apalagi tidak ranking. Makanya setelah ya ini saya teliti bertahun-tahun, kenapa orang-orang dulu yang sekolah di madrasah TBS ini niku ning omah kanggonan. Wayahe tahlil ya mimpin tahlil. Wayahe napa sholawatan mimpin sholawatan. Kanggonan ning omah dan dibutuhkan di masyarakat. Ilmunya bermanfaat. Padahal cara maca kitab iku ya mungkin pintar karo anak-anak, lebih pintar mungkin. Grandul-grandul. Tapi ilmunya bermanfaat karena dulu dapat barokahnya. Iya, ada manfaat barokahnya. Ape blurut dulu ndak bawa sepeda motor. Bawanya sepeda ontel. Ape nopo Facebookan, ape WA-an dulu ndak ada. Jadi untuk pelanggaran itu jarang sekali. Lah apalagi sekarang pelanggaran yang pintunya cukup banyak sekali, kok anak bisa mengekang tidak melanggar, insya Allah lebih barokah ilmunya daripada kakak-kakak kelas kita. Amin. Mungkin itu. Itu anak-anak kelas 8 ya didengarkan, jadi jangan melanggar meskipun tidak diketahui oleh Bapak Guru. Mungkin waktu sudah cukup Pak Dur ya, kita cukupkan untuk materi mustolah hadis. Untuk Bapak Abdurrahman saya ucapkan terima kasih. Ya sama-sama. Menginjak materi sesi yang kedua ya